Werden Sie die echten herausfinden wollen? Halo YouTube, welcome back again. Apa kabarmu semua? Masih bersama saya Ole Merah. Dan kali ini saya akan merangkum alur cerita film berjudul The Counterfeiter produksi tahun 2007. Film ini adalah adaptasi dari kisah nyata seorang tipografer yang hidup di kamp konsentrasi pada Perang Dunia Kedua. Ia bersama dengan tahanan lainnya dipaksa oleh tentara Nazi Jerman untuk memalsukan dokumen serta uang, yang konon uang palsu mereka 4 kali lipat banyaknya dibanding dengan uang cadangan Inggris pada masa itu. Dan konon pula operasi ini kemudian dicatat oleh sejarah sebagai operasi pemalsuan terbesar yang pernah ada. Namun bagi Anda yang penasaran dengan alur ceritanya, sempatkan waktu sedikit saja untuk memberikan like juga komentar. Dan untuk menciptakan lingkungan yang saling mendukung, tak ada salahnya untuk subscribe terlebih dahulu. Jadi tanpa berlama-lama, karena saya harus memimpin pemalsuan senyuman yang baik-baik saja padahal sedang patah hati, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan karakter utama pada film ini, dan ia bernama Solomon Sorowitz yang sedang menyendiri di tepi pantai dan kemudian memasuki sebuah hotel mewah di Berlin, Jerman. Di sana, Sally yang hidup mewah ini menghabiskan waktunya untuk berjudi dan bermain-main dengan wanita muda yang menggemaskan. Lalu pada siang harinya ia memesan minuman dan kenangannya hinggap kepada cerita yang sesungguhnya. Berlatar tahun 1936 saat era keemasan Nazi, dan Sally pada saat itu terkenal sebagai berandal terbesar di Jerman. Ia adalah pemalsu banyak hal dan menjadi incaran tentara Nazi. Lalu scene berganti ketika seorang wanita mendatanginya dan memintanya untuk memalsukan sebuah paspor. Di sana diperlihatkan pula bagaimana karakter Sally yang sangat individualis. Sembari menyelesaikan pemalsuannya, Sally juga banyak bersenang-senang dengan perempuan ini. Sally dengan terbuka bahkan mengatakan jika pekerjaannya adalah dengan cara membuat uang. Namun sialnya, saat proyek pemalsuannya itu belum juga usai, pada dini hari, Frederick Herzog dari Departemen Pemalsuan bersama tentara Nazi lainnya mendatanginya, lalu menangkapnya. Sally kemudian dilempar ke kamp konsentrasi bersama tawanan lainnya. Hidup Sally menjadi berubah dan Sally bekerja paksa di bawah kontrol tentara Nazi. Kita juga akan menyaksikan bagaimana perilaku tak manusiawi yang dialami oleh tentara Yahudi, kebencian dan kebengisan tentara Nazi kepada Yahudi, serta penyiksaan dan pembunuhan di mana-mana. Dan karena kemampuan Sally di dalam menggambar, pada suatu hari tentara Nazi menemukan gambarnya dan menanyakan siapa yang membuatnya. Sally yang mendengar itu mengatakan jika itu adalah karyanya. Namun tidak seperti biasanya, tentara penjaga itu justru mengatakan jika ia menyukai karyanya dan meminta kepada Sally untuk menggambar dirinya. Dan karena kemampuannya itu, akhirnya Sally banyak menggambar, termasuk menggambar petinggi tentara beserta keluarganya. Di sana, Sally bahkan sudah mendapatkan makanan yang berbeda dengan tahanan lainnya. 5 tahun kemudian, Sally yang sedang menggambar sebuah tembok didatangi oleh seorang mayor dan mengatakan kepada Sally bahwa Sally akan dipindahkan ke Sachsenhausen, sebuah kamp konsentrasi lainnya. Singkat cerita, saat Sally telah tiba di Sachsenhausen, Sally bersama yang lainnya didatangi oleh Mayor Herzog yang kini telah naik pangkat karena operasi sebelumnya yang sukses dalam menangkapi Sally. Oleh Mayor Herzog, mereka kemudian memberikannya jas dan juga sepatu. Namun tahanan lainnya yang bernama Burger sepertinya adalah seorang pembangkang. Burger menanggalkan pakaiannya karena baginya itu adalah pakaian bekas.
Lalu mereka kemudian diantar ke sebuah ruangan khusus departemen pemalsuan di bawah kendali Herzog. Herzog memperkenalkan Sally sebagai spesialis pemalsuan terbaik pada saat itu, dan Sally bertugas untuk memimpin operasi Herzog. Operasi itu bernama Operasi Bernhard, yang dalam sejarah kemudian dikenal sebagai operasi pemalsuan uang terbesar. Mereka mendapatkan fasilitas berupa kasur tidak seperti kamp konsentrasi pada umumnya. Mereka juga mendapatkan pakaian yang sangat layak. Mereka adalah tahanan dengan kemampuan berbeda yang didatangkan dari berbagai kamp untuk operasi Bernhard. Herzog kemudian mengatakan kepada Sally jika operasi pertamanya adalah memalsukan pound sterling, lalu selanjutnya memalsukan dolar. Lalu scene berganti saat mereka kembali istirahat dan Burger mengatakan jika dirinya berasal dari Kanada dan ia memiliki cap khusus Yahudi, namun karena kemampuannya ia masih dibiarkan untuk hidup. Lalu saat mereka akan dibawa ke ruangan lainnya, mereka kemudian dikumpulkan dan diperiksa. Di sana, Atze mengatakan jika operasi ini bahkan oleh beberapa komandan tentara lainnya tak mengetahuinya. Artinya, tingkat kerahasiaan operasi Bernhard sangat dijaga kerahasiannya. Itulah kenapa para tahanan tak dibiarkan untuk membawa barang dari ruang operasi. Singkat cerita, setelah berhari-hari mereka bereksperimen dengan berbagai jenis kertas yang cocok dengan operasi mereka, Herzog kemudian mendatanginya kembali dan melihat hasil perkembangan kerja dari Sally dan yang lainnya. Dan di sana, Herzog juga mengatakan rencana yang dijalankannya adalah operasi Bernhard. Herzog juga mengatakan jika operasi tersebut bertujuan untuk membanjiri keuangan Inggris dan menghancurkan ekonominya. Dan jika mereka menemukan bahwa semua ini adalah uang palsu, maka operasi ini akan gagal, yang artinya mereka semua yang ada di dalam camp akan kembali ke camp awal mereka, yang tentu saja menakutkan itu. Lanjut cerita, saat mereka sedang beristirahat, Burger mendatangi Sally dan mengajaknya memberontak jika rencana pemalsuan pound sterling gagal. Namun Sally menolaknya. Lalu scene berganti saat mereka sedang tertidur tengah malam dan Herzog mendatangi camp dan mengumpulkannya. Di sana, Herzog menceritakan tentang perjalanan agen mereka ke sebuah bank di Inggris untuk menukarkan nota mereka, sekaligus untuk mengecek hasil kerja-kerja mereka. Dan Herzog mengatakan jika kerja-kerja mereka sangat berhasil. Bank Inggris bahkan mengatakan bahwa nota tersebut adalah nota asli. Herzog juga mengatakan jika Jenderal Besar Himmler sangat senang dengan hasil kerja mereka dan mereka pun menjadi senang, terkecuali dengan Burger tentunya. Dan Herzog juga mengatakan bahwa sangat buang-buang waktu jika kerja mereka hanya untuk wilayah Inggris saja, sehingga mereka akan beralih memalsukan uang dolar. Dan saat para tentara itu telah pergi, Burger kembali mendatangi Sally dan mengatakan jika kerja mereka sebenarnya justru membantu para Nazi itu, sehingga dirinya mengajak Sally untuk mensabotase rencana Nazi. Singkat cerita, saat berkali-kali mereka mengerjakan pemalsuan dolar, Burger mengatakan jika dirinya tak akan pernah membuat dolar untuk Nazi Jerman. Itulah kenapa berkali-kali mereka selalu gagal. Namun bersama dengan Atze, Sally mengingatkan jika pemalsuan dolar gagal, mereka akan mempertaruhkan dengan nyawa mereka. Dan bagi Burger tak masalah jika Sally akan melaporkannya kepada tentara Nazi Jerman.
Lalu scene berganti saat Sally sedang membersihkan toilet dan Holtz yang kebetulan sedang kencing dengan rasis mengatakan jika mereka tak akan berarti jika tak ada operasi tersebut. Di sana Holtz mengencingi Sally dan Sally dengan amarahnya hanya terdiam. Dan saat Holtz telah pergi, ia kemudian berjalan membersihkan dirinya, dan di sana ia menghancurkan wastafel tersebut dan Alse yang mendengar itu berusaha menutupinya. Lalu cerita berlanjut saat Hergos kembali mendatangi mereka dan Hergos tampak sangat marah karena sudah berbulan-bulan namun pemalsuan dolar belum berhasil juga. Di sana Hergos juga membagi tim dan mengingatkan Sally jika dalam 4 minggu belum berhasil juga kelompok pertama akan ia bunuh. Dan scene lalu berganti pada esok harinya saat Sally tiba-tiba mendapat undangan khusus dari Hergos. Sally dibawa ke rumah Hergos dan di sana Sally dijamu layaknya seorang tamu. Bahkan keluarga Hergos juga menyambutnya. Dan saat mereka sedang berdua, Hergos kembali mengatakan jika dirinya bukanlah seorang Nazi. Ia hanya menjalankan perintah atas tugasnya sebagai seorang tentara. Ia juga mengetahui jika Sally telah mensabotase operasi Bernhard dan mengingatkan sekali lagi kepada Sally untuk segera menyelesaikan operasi tersebut. Lalu scene berganti saat tim Burger meminta Burger untuk berhenti menunda-nunda pembuatan dolar. Namun karena Burger terus menolak dan mereka memukuli Burger, dan Sally yang mendengar itu hanya pergi meninggalkan mereka. Dan sampailah pada saat Hergos kembali mendatangi mereka dengan marah karena dolar yang ditunggu tak kunjung selesai. Dan baru saja temannya hendak melaporkan perbuatan Burger, Sally tiba-tiba berlari dan membawa dolar yang sudah ia kerjakan, dan Hergos yang melihat itu sangat gembira. Dan karena keberhasilan mereka merayakannya dengan karnaval sendiri. Dan pada saat karnaval sedang berlangsung, Sally bertemu dengan Hergos dan rupanya sebelumnya Hergos mengundang Sally ke rumahnya sekaligus meminta kepada Sally agar Hergos dan keluarganya dapat dibuatkan paspor palsu. Dan singkat cerita, saat mereka sedang bekerja, Ols tiba-tiba datang bersama tentara lainnya. Di sana, Ols mengatakan jika operasi mereka dihentikan. Ols meminta agar mesin-mesin itu segera dibongkar untuk dikemas. Dan pada malam harinya saat hendak beristirahat, mereka mendengar deru pesawat dari luar yang sepertinya pasukan sekutu telah mendekat. Lalu saat semua tahanan sedang terlelap, Sally menyelinap masuk ke ruang operasi dan mengambil uang simpanan yang sebelumnya ia selipkan. Dan di sana ia juga mendapati Hergos dan yang sepertinya mengincar uang tersebut. Mereka kemudian berkelahi dan Hergos yang terdesak memohon agar tak dibunuh. Lalu Burger yang mencari Sally menemukan Sally dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Dan Sally menjelaskan jika perang telah selesai dan ia melepaskan Hergos daripada membunuhnya. Singkat cerita, saat Nazi Jerman telah mengalah kepada sekutu dan telah meninggalkan kamp konsentrasi, mereka akhirnya keluar dari kamp tersebut. Cerita kemudian berpindah ke masa di mana Sally kembali ke meja judi dan di sana Sally menghamburkan uang yang ia miliki. Ia menghabiskan uangnya begitu saja dan scene kembali berpindah saat ia telah di pinggir pantai.
Lalu kembali perempuan muda mendatanginya. Mereka lalu berdansa dan film pun tamat.